Puji Tuhan, ya, tadi kita sudah mendengar kesaksian bagaimana Tuhan kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, saudara. Termasuk memberikan kesembuhan. Ya, mujizat terjadi karena tidak mudah, saudara. Biasanya kalau sudah mulai dimasukkan ke tempat isolasi, itu dampaknya luar biasa. Karena salah satu direksi dari perusahaan kami pun hari Kamis yang lalu meninggal dunia karena COVID, dan ternyata uang, harta itu nggak bisa menolong, ya. Tapi tadi kita sudah dengar kesaksian, Tuhan tolong, ya, bukan dengan harta, tetapi memang kasih karunia Tuhan. Masuk rumah sakit hari Senin, hari Kamisnya meninggal, saudara. Jadi sekali lagi kita bersyukur saat ini meskipun online, tetapi Tuhan tetap beri kesempatan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bulan-bulan Desember seperti kita tahu selalu ibadah itu terfokus kepada tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan kabar baik, ya, berita sukacita, saudara. Itu sebabnya saya akan ajak saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-2, Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Injil Lukas pasal 2, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, saudara, ya. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, apa saudara? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan besar itu, saudaraku? Yang dimaksud kesukaan besar di sini tertulis di dalam ayat 11 yang menyatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita kesukaan besar, berita baik, kabar baik, saudara, yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala. Dan diteguhkan dengan datangnya bersama-sama dengan malaikat itu, bala tentara sorga dengan jumlah yang sangat besar. Dan mereka, saudaraku, ketika kelahiran Tuhan Yesus, mereka semuanya di sorga itu menaikkan puji-pujian. Ya, jadi saudara, inilah berita baik, kabar baik yang disampaikan oleh para malaikat. Ada kesukaan besar, saudara. Ada sukacita besar, ada kabar baik, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang Maha Agung dan mulia ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Kenapa kita perlu saudara diselamatkan? Karena saudaraku, nggak mungkin manusia atau kekuatan apapun juga yang ada di alam semesta ini yang memampukan kita untuk bisa diselamatkan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Hanya pengorbanan Tuhanlah, Sang Firman yang luar biasa, agung dan mulia itu menjadi manusia, saudara. Menebus dosa-dosa kita. Dan saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini benar-benar untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya dari murka Allah. Kalau kita membaca dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk saudara. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Jadi saudaraku, kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Allah murka, saudara. Kenapa? Karena manusia nggak taat. Karena manusia kurang ajar. Kan Allah sudah kasih tahu, saudaraku, jatuhnya manusia ke dalam dosa itu karena ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu menggambarkan orang tuh nggak takut kepada Allah. Ketidaktaatan menggambarkan orang itu kurang ajar, berani, saudara. Ya, padahal Tuhan sudah mengatakan loh. Kenapa Tuhan tuh marah? Karena Tuhan sudah menyatakan
dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuh. Tuhan itu sudah menyatakan kepada manusia di Taman Eden. Semua pohon yang ada di taman ini, semuanya boleh kau makan buahnya dengan bebas loh saudara. Tidak terbatas. Hanya ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti, saudara, Tuhan memberikan perintah sekaligus ancaman. Kalau sudah ada perintah, sudah ada hukum, saudaraku, sudah ada acuan, maka saudaraku harus dilaksanakan dengan taat. Ketika kita tidak taat, pasti hukuman itu jatuh, dijatuhkanlah hukuman. Jadi saudaraku, ketika ada perintah-perintah, saudara, ada larangan-larangan, baik di dalam gereja, dalam iman Kristen kita, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam sebuah organisasi. Ketika ada larangan-larangan, ada perintah-perintah yang harus dijalankan, lalu kemudian tidak ditaati, itu harus ada punishment namanya. Harus ada hukuman. Dan celakanya Hawa dan Adam itu melakukan kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menyatakan pada hari kamu makan kamu pasti mati loh saudara. Ya, tapi nggak takut. Ya, jadi saudaraku disitulah Tuhan murka kepada manusia, marah loh saudara, sehingga dijatuhkan hukuman. Ya, mati artinya mati kekal. Ya, tadinya saudara kan ada yang ngomong begini, Tuhan sebetulnya kan sudah tahu ya bahwa manusia itu bakal nggak taat loh. Kenapa diciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang benar itu? Jawabannya gampang, saudara. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Artinya nggak ada bedanya ya. Diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan loh, saudara. Berarti sempurna, ya. Nah, saudara, kalau tidak diciptakan pohon pengetahuan, buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik, saudara. Kalau tidak diciptakan itu, tidak ada batasan. Ya, artinya sama gitu. Maka perlu diciptakan buah pengetahuan, pohon pengetahuan dan yang baik dan yang benar itu, saudara. Supaya Pak, supaya ada bedanya antara yang diperintah dan yang memerintah. Jadi, saudara, Tuhan ingin supaya lewat pohon pengetahuan itu, lewat firman, lewat ancaman Tuhan, ada perbedaan antara yang memberikan perintah dan yang diperintah, antara yang harus ditaati dan yang harus mentaati. Maka saudara, disitulah mulai terjadi, saudaraku, masalah, ya, di mana manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya ketika manusia mati, ya mati kekal. Namun karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati kekal, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus percaya. Sangat sederhana. Yang diselamatkan itu adalah yang percaya, saudara. Sepertinya sederhana, tetapi tidak mudah kan? Adam dan Hawa hubungannya sangat erat dengan Tuhan ketika di Taman Eden. Yang berlangsung kita nggak tahu seberapa lama hubungan antara manusia dengan Allah sedemikian akrab sebelum masuk jatuh ke dalam dosa ketika di Taman Eden. Kurun waktunya berapa lama kita nggak tahu. Karena firman Tuhan itu menyatakan satu harinya Tuhan bisa 1000 tahunnya manusia. Bisa 1.000.000 tahunnya manusia, saudara. Jadi artinya tuh ada hubungan yang sangat luar biasa baik antara manusia dengan Allah, saudara. Ya. Tapi sekali lagi, saudaraku, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, melawan perintah Tuhan, ingin sama dengan Tuhan, maka saudaraku terjadilah hukuman dijatuhkan. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 menyatakan upah dosa itu adalah apa, saudara? Maut. Ya. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Sudah dikasih tahu kan? Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kehidupan yang kekal itu anugerah, itu karunia dari Tuhan.
Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kita pinter, kita bisa main badminton, bisa kaya, saudara. Tidak, saudara ya. Yang namanya keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Jadi saudaraku, kita bersyukur. Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Sehingga Tuhan ingin supaya kita percaya. Dan saudara, bukan titik sampai di situ saja. Ketika kita percaya, apa yang Tuhan inginkan dari kita, saudara? Amanat agung Tuhan Yesus ketika sebelum naik ke sorga, amanat agungnya itu cuma satu loh. Tertulis dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan 20. Ya. Itulah amanat agung Tuhan Yesus. Hanya itu saja. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diselamatkan, kita menerima kabar baik dari Tuhan. Kita diselamatkan, kita percaya. Maka Tuhan ingin supaya kabar baik itu kita juga kabarkan kepada yang lain. Diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Nah, saudaraku, kenapa penting sekali untuk memberitakan kabar baik? Karena memang harus. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayatnya, Roma pasal 10, ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk saudara, supaya kita tahu persis, ya, paling tidak tuh banyak yang kita tahu, ya, bagaimana arti daripada Natal ini atau kelahiran Tuhan. Roma pasal 10 ayat 13, 14, dan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu adalah orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Benar juga, saudara. Gimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan kalau nggak percaya? Ya harus percaya dulu, baru dia bisa berseru, saudara. Selanjutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Benar juga. Bagaimana bisa percaya kalau nggak mendengar loh? Jadi harus mendengar, percaya, dan berseru. Selanjutnya menyatakan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Ini dia, saudaraku, kuncinya di sini. Bagaimana orang bisa mendengar supaya percaya, supaya bisa berseru kepada nama Tuhan kalau tidak ada berita, tidak ada kabar baik. Makanya, saudaraku, di sini dikatakan ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara dan saya, lewat firman Tuhan dalam Roma 10 ayatnya yang ke-13, 14, dan 15, diminta oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Dan ketika kita menjadi pemberita kabar baik, maka kita disebut sebagai orang-orang yang indah, kedatangannya indah. Ya, betapa indahnya kedatangan saudara-saudara dan saya yang membawa kabar baik. Contoh, saudara, banyak, ya, baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ketika sedang mengalami rada lemes gitu, saudara ya, melayani Tuhan kok kurang semangat, maka Roh Kudus ingatkan kepada saya supaya saya membaca Kisah Para Rasul. Contoh yang paling pas adalah bagaimana Rasul Paulus itu. Dan saudara, saya yakin juga ketika kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, tentu dimodalin oleh Tuhan. Sudah dimodalin. Nggak mungkin Tuhan melepas kita begitu saja tanpa modal. Maka saya percaya, saya yakin, profesi apapun juga, talenta apapun juga yang sekarang ini sedang dilakukan oleh saudara-saudara dan saya, itu ada di dalam rancangan Tuhan. Supaya lewat profesi kita, lewat talenta kita, kita bisa
diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita kabar baik. Amin, saudara. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi atlet, apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, profesi kita. Saya berdoa supaya lewat firman Tuhan hari ini kita disadarkan bahwa semua yang kita miliki saat ini ada di dalam kerangka rancangan Tuhan, supaya kita bisa dipakai. Jadi saudaraku, saya bersyukur karena saya yakin, percaya saya bisa main badminton. Bahkan puji Tuhan, Tuhan berikan anugerah buat saya bisa menjadi juara dunia, juara All England, juara Asian Games, dan lain-lainnya. Itu memang rancangan Tuhan loh, saudara. Karena begini, saya masuk pelatnas itu usia 22 tahun. Kalau zaman sekarang, zaman now, nggak laku, saudara. Saya sekarang ini sebagai pembina, ketua di dalam sebuah klub, saudaraku. Saya sebagai pembina, saya nggak mungkin pilih atlet usia 22 tahun loh. Yang saya pilih pasti atlet yang under 19, di bawah 19 tahun. Tapi itulah dia rancangan Tuhan, sehingga di usia 22 tahun itu saya terpilih. Dan terpilihnya bukan karena saya hebat, memang rancangan Tuhan. Ketika saya ada di Jawa Tengah, saudara, saya lahir di Jawa Tengah. Saya nggak pernah jadi juara, saudaraku. Ya, kenapa? Karena pada saat saya main badminton, pada zaman itu, pemain putri di Jawa Tengah itu banyak banget, bagus-bagus, saudaraku. Saya nggak pernah jadi juara di Jawa Tengah. Boro-boro juara. Ikut pertandingan mungkin babak pertama, babak kedua udah kalah loh, saudara. Ya. Lalu Tuhan tuh mengirim saya ke Jawa Barat, saudara. Untuk apa? Untuk tes sekolah, melanjutkan sekolah. Tadinya ingin masuk teknik ya, sekolah teknik. Tapi kemudian saya ikutin tes sekolah teknik itu ada ITB, ada Parahyangan, Pajajaran, dan juga teknik industri. Saya ikutin di 4 universitas itu, ikut tes dan nggak diterima. Jadi saya pulang ke Slawi, ke kampung, saya nggak latihan badminton, saya juga nggak sekolah, saudara, 1 tahun loh. Tapi tahun berikutnya, saya coba kembali, saudara, untuk ikut tes ke 4 universitas itu, ditambah 1 akademi bahasa asing. Bayangkan, saudara, sudah siap-siap loh, dipersiapkan. Yang sekolah teknik, universitas teknik itu nggak ada satupun yang diterima. Yang diterima itu justru akademi bahasa asing, yang nggak pernah masuk ke dalam apa ya, cita-cita saya nggak ada loh, saudara, menjadi ahli bahasa, nggak pernah. Tetapi yang diterima itu, dan dari sini pun saya ingin share kepada saudara sekalian. Kalau kita sudah berdoa, lalu jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita mintakan. Saya ingin share, saya ingin sampaikan buat saudara, terima saja dulu, karena kemungkinan titik tolaknya itu dari situ. Jadi saya menerima sekolah kuliah di Akademi Bahasa Asing. Dan ketika mapram, ada senior saya yang nanya saya sambil ditendang. Kalau dulu kan mapram itu galak kan, saudara, kita nggak bisa apa. Kalau sekarang kan HAM dan lain-lainnya ya, ada HAM. Tapi zaman dulu enggak, disiram lilin panas lah dan lain-lainnya, dan ditendang saya, dan sambil ditanya, kamu bisa main badminton enggak? Saya jawab bisa gitu ya, karena kita nggak saling kenal, tapi dia mungkin lihat postur saya cukup tinggi. Akhirnya setelah selesai mapram, saya dites di klubnya dia nih, klub Mutiara. Kemudian diterima di klub Mutiara, dilatih oleh pelatih kami Pak Kartono, ya, dilatih saudaraku, dan singkat cerita saya jadi bagus banget gitu. Artinya menjadi top lah di Jawa Barat. Bukan karena hebat, bukan karena luar biasa, saudara, tapi memang pada zaman itu, di mana di Jawa Tengah pemain putrinya terlalu banyak, di Jawa Barat justru lagi kosong. Nggak ada pemain putri. Jadi saya diterima, saya menjadi top di Jawa Barat. Karena top player di Jawa Barat, maka dipilih menjadi pemain untuk PON. Saya ikut kejuaraan PON, Pekan Olahraga Nasional. Nggak juara juga, saudara, semifinal. Tapi puji Tuhan, ya rancangan Tuhan, saya dipilih masuk ke pelatnas. Modalnya cuma semangat saja. Katanya begini, yang talent scouting atau pemandu bakatnya ngomong gini, itu satu tuh ya, mainnya tuh nggak karu-karuan loh, tapi semangat katanya. Ya, jadi terpilih saya masuk ke pelatnas.
Dan ketika di pelatnas itu saya percaya Tuhan kasih semangat buat saya, meskipun saya belum bertobat, tapi saya percaya ada dorongan yang kuat untuk berlatih maksimal, lebih daripada yang lain. Sehingga singkat cerita, saya menjadi top di pelatnas loh saudara. Ya, bukan karena hebat, karena yang atlet-atlet yang lain kemampuannya, talentanya itu lebih bagus dari saya. Tapi Tuhan itu memberikan berkat buat saya karena apa? Karena memang akan dipakai oleh Tuhan. Jadi memang benar dirancang oleh Tuhan seperti itu. Maka saudaraku ketika saya bertobat, saya ada di pelatnas, kesempatan saya pergunakan. Ketika bertanding ke luar negeri atau di dalam negeri bertemu dengan atlet-atlet asing, itulah saatnya kesempatan di mana kita bisa memberitakan kabar baik. Karena kita bahasanya Inggrisnya belepotan, apalagi bahasa Mandarin nggak bisa, bahasa Korea apalagi. Jadi saudara nggak bisa, ya makanya oleh Lembaga Alkitab Indonesia saya dipilih menjadi apa ya semacam penyebaran ya departemen penyebaran Alkitab. Jadi saya selalu diberi Alkitab yang dengan berbagai macam bahasa saudara. Dan diajarin supaya dikasih stabilo, ya kasih tanda-tanda ayat-ayat yang penting. Dan itu saya bagikan kepada Lilingwe, kepada pemain Korea, pemain Inggris, pemain Denmark, begitu loh saudaraku ya. Dan sambil bicara gitu ya. Dan bersyukurnya Tuhan berikan kepada saya juara dunia, juara All England, juara Asian Games dan lain-lainnya. Saya punya gelar dan menjadi top player di dunia. Sehingga ketika saya berbicara, orang tuh nggak menyepelekan. Ya, jadi artinya Pak, modal. Tuhan kasih modal, saudara. Makanya siapapun saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, profesi apapun juga, ingat baik-baik, profesi, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, itu memang dalam rancangan Tuhan, supaya saudara menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Amin, saudara. Itu pengalaman di hidup saya. Belum pengalaman dari para rasul. Rasul Paulus contohnya, saudaraku. Sebelum dia bertobat, Tuhan sudah persiapkan Rasul Paulus loh. Dipilih oleh guru besar Gamaliel. Dididik secara khusus oleh guru besar Gamaliel. Nama Gamaliel itu muncul di dalam sejarah manusia. Jadi artinya orangnya ada yang namanya Gamaliel. Orang pinter, pokoknya ternama luar biasa. Gamaliel, guru besar Gamaliel itu memilih, dia lihat ada seorang anak muda namanya Saulus sebelum bertobat. Itu luar biasa. Saudaraku sudah lihat nih. Jadi kalau orang yang ngerti gitu tuh sudah lihat, oh ini anak satu ini berbakat. Sama seperti saya sebagai pembina, pemain bulu tangkis dan mantan juara, saya bisa lihat, oh ini anak bisa jadi juara. Maka pasti saya akan pilih dan pasti akan saya istimewakan di dalam hal makanan, penanganan, dan juga dalam hal latihan. Demikian juga Rasul Paulus dipilih oleh guru besar Gamaliel, diajarin semua ilmunya luar biasa, saudara. Dan pada dasarnya memang Rasul Paulus itu IQ-nya luar biasa, pinter, saudara, jenius, ya, menjadi orang hebat ketika dia masih agama Yahudi, ya. Jadi saudaraku dia luar biasa, ditakuti orang, berwibawa dan luar biasa pokoknya. Dan saudaraku bersyukur, ya, Tuhan memang sudah persiapkan Saulus untuk menjadi Paulus, saudara. Ya, ketika Tuhan memberikan perjalanan ke Damsyik, disitulah Tuhan memanggil Paulus. Ya, Paulus ini orangnya bukan orang yang percaya kepada yang gaib-gaib ya, tetapi Tuhan berikan kepada dia dengar secara khusus. Tuhan bicara, ya Saulus, mengapa engkau menyiksa aku gitu. Nah, setelah ada sinar terang, ya orang-orang lain dengar loh. Suara Tuhan tuh orang-orang lain dengar karena suaranya keras sekali gitu. Sehingga Paulus pada saat itu dibikin buta oleh Tuhan selama 3 hari 3 malam. Dan selama 3 hari 3 malam disitulah Tuhan berbicara kepada Paulus, ya saudaraku, sehingga dia bertobat dan saudaraku dengan background yang luar biasa, dia bisa berbagai macam bahasa karena dipersiapkan untuk memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Jadi saudara bukan kebetulan, memang dimodalin oleh Tuhan, saudaraku, dipilih oleh guru besar Gamaliel. Jadi saudaraku, maka Injil atau kabar baik
yang tersebar ke seluruh dunia itu adalah hasil karya yang terbesar dari Rasul Paulus. Meskipun ada yang lain juga yang juga berkarya di India dan lain-lainnya, saudaraku. Nah, tetapi karya Rasul Paulus itu luar biasa. Dan saudaraku, yang saya sangat terkesan adalah bagaimana yang namanya Paulus itu, saudara, ditangkap, ya. Artinya dia sebagai seorang narapidana. Bagaimana seorang narapidana itu bisa membuat kepala penjara itu bertobat loh, saudara. Nggak mungkin narapidana kok bisa membuat kepala penjara itu bertobat kalau bukan kuasa Tuhan, saudara. Ya, jadi saudaraku, ketika dia ditangkap, saudara, ya, dan digebukin, dihajar habis-habisan, saudara, bertubi-tubi, sehingga menurut saya pada saat itu dia dalam keadaan yang unconscious, artinya dalam keadaan pingsan, ya, dan dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah. Kenapa saya katakan Rasul Paulus pingsan? Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-25, di situ berbunyi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi, saudara, nggak mungkin kalau sekiranya Rasul Paulus dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah, di dalam keadaan sadar, dan dia nggak langsung berdoa. Di situ dikatakan tengah malam baru berdoa. Artinya apa? Ketika dilemparkan ke dalam penjara paling tengah, dia di dalam keadaan tidak sadar. Dia sadar ketika tengah malam. Begitu dia sadar tengah malam itu, langsung apa yang dilakukan? Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Menderitanya luar biasa, saudaraku. Kesakitan jasmani luar biasa, saudara dan saudaraku. Lewat apa yang dialami, disikapi oleh Rasul Paulus dan Silas, membuat dahsyat, saudara. Ketika mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian, ayat 26 dari Kisah Rasul pasal 16. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ketika Paulus dan Silas berdoa, saudara, setelah sadar dari pingsannya, maka mereka langsung menaikkan puji-pujian kepada Allah. Mereka langsung berdoa dengan suara keras, sehingga menurut saya di dalam penjara itu juga ada tahanan-tahanan, napi-napi lain yang ditangkap, disiksa karena imannya kepada Yesus. Itu pasti mendapatkan kekuatan dari doa dan puji-pujian Rasul Paulus dan Silas, saudaraku. Sehingga mereka mendapat kekuatan, dan kemudian, saudaraku, kejadian ini, singkat cerita, kejadian ini membuat kepala penjara ini bertanya loh kepada Paulus. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kita semua rindu ada orang yang bertanya seperti itu kepada kita ya, saudara ya. Dan supaya orang bisa bertanya kepada kita, tentu kita harus juga melakukan sesuatu, berbicara sesuatu yang membuat orang tanya. Jadi, saudaraku, lewat penyiksaan, lewat penderitaan Rasul Paulus dan Silas yang luar biasa itu, saudara, hampir mati loh, saudaraku, karena digebukin, didera berkali-kali. Dan saudaraku, lewat penderitaan yang besar seperti itu, maka ada tuaian tangkapan besar juga yang Paulus dan Silas itu dapat. Ya, kenapa? Karena lewat penjara Filipi, Paulus dan Silas itu bisa membuat kepala penjara dan seluruh isi rumahnya itu bertobat. Ayat 31 Kisah Rasul 16. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itulah janji Tuhan yang didengar oleh kepala penjara. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi, saudaraku, Rasul Paulus dan Silas itu memberitakan kabar baik, memberitakan firman Allah. Penting sekali, saudara. Kita memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang. Karena orang bertobat bukan karena kita pintar ngomong loh. Orang bertobat karena firman-Nya yang dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Maka penting sekali memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik. Lalu ayat 33 Kisah Rasul pasal 16. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34.
Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira. Kepala penjara itu sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Syukur kepada Allah. Itulah dia betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Luar biasa, saudaraku. Bagaimana narapidana itu bisa membuat, bukan hanya kepala penjara saja loh, seluruh isi rumahnya itu juga bertobat, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah contoh-contoh bagaimana ketika Tuhan mengutus kita, kita dikasih modal, saudaraku. Ya, itu perjanjian baru, belum perjanjian lama loh, saudara. Contoh yang paling hebat adalah ketika Musa menyelamatkan. Ya, ini intinya kan tentang keselamatan. Ketika Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir tanah perbudakan setelah sekitar 430 tahun menjadi budak, saudaraku. Maka Tuhan perlu membuat rancangan yang teliti, yang luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena yang nantinya akan keluar dari Mesir itu sekitar 1 juta sampai 2 juta orang. 1 juta itu hanya pria doang, belum wanita dan anak-anak. Jadi mungkin bisa sekitar 1-2 juta, bisa 3 juta. Keluar dari Mesir, saudaraku. Nggak mungkin ya, saudara. Orang yang sudah 430 tahun menjadi budak, dengan jumlah yang begitu besar, nggak mungkin pimpinannya itu sesama budak. Harus orang yang berwibawa. Yang namanya budak itu sudah nggak punya wibawa lah, saudaraku. Harga dirinya sudah nggak ada. Jadi, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Musa itu luar biasa rancangannya. Dirancanglah pada saat Musa lahir, ada pembantaian, ada pembunuhan bayi-bayi, dan juga anak-anak kecil dari orang-orang Ibrani. Maka, saudaraku, bayi Musa ini diselamatkan dengan menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Dan satu hal harus kita catat, kembali lagi, ketika kita diutus Tuhan, sudah dirancang oleh Tuhan, pasti disertai. Jadi yang saya dengar, Sungai Nil itu banyak buayanya, saudara. Ya, bisa selamat masuk ke istananya putrinya Firaun. Kenapa? Karena disertai. Gampang banget ini, meskipun buaya banyak, saudara, tapi luar biasa lah Tuhan bisa mengusir itu buaya. Sehingga akhirnya Musa masuk ke dalam istananya putri Firaun, dan kemudian diangkat menjadi anaknya putri Firaun, artinya menjadi pangeran. Dan di dalam istana, saudara, sebagai pangeran, dia dididik sebagai pangeran. Diajarin semua ilmu yang pada saat itu ada di Mesir. Ilmu pembangunan, ya karena nantinya Musa perlu itu kan, akan membangun kemah-kemah. Ilmu bangunan, kedokteran, kemudian juga bukan kebetulan dia bertemu dengan calon mertuanya yang namanya Jitro, itu belajar tentang manajemen. Bagaimana memanage? Karena begini, saudaraku, karena sebelum diajarin oleh Jitro, calon mertua, Musa itu setiap hari itu didatangi atau menghadaplah segitu banyak orang loh, saudara, untuk minta keadilan. Jadi, saudaraku, kebayang nggak sih 1 juta sampai 2 juta orang ngantri dari pagi sampai malam itu nggak selesai. Perkaranya banyak yang harus diputuskan oleh Musa sebagai pimpinan. Itu sebelum ada hakim-hakim, saudara. Jadi saudaraku, maka oleh Jitro itu diajarin, nggak bisa kamu begitu, harus dibikin kelompok gitu kan. Ya per 10.000, per 100.000, per 1.000, per 100, seperti itu. Ya, dan kemudian yang lebih hebat lagi adalah Musa belajar tentang tulis menulis, karena budak itu nggak mungkin sekolah. Tapi di istana putri Firaun, Musa diajar tulis menulis dan bahkan diajar tentang syair, sajak, ya. Sehingga saudara lihat, 5 kitab awal dari Alkitab kita, itu 5 kitab awal mula-mula itu adalah Musa yang tulis. Singkatannya nggak lupa ya saudara ya, kakak ibu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab itu Musa yang tulis. Saya terheran-heran dan menurut saya ini mujizat dahsyat luar biasa, saudara. Alkitab kita ini. Ini ditulisnya kan ribuan tahun yang lalu loh. 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 tahun yang lalu ini ditulis, saudara. Dan saudara lihat, bahasanya dahsyat, hebat banget loh. Teratur, bagus, indah. Sementara mungkin di Indonesia, orang-orang Indonesia saat itu mungkin belum pakai pakaian, ya, mungkin pakai sawat saja lah. Ya.
saudaraku, tapi mereka tuh sudah bisa nulis seperti ini. Jadi saya dulu diajar oleh hamba Tuhan pembimbing. Dia bilang gini, Imelda, kalau membaca Alkitab, kamu berdoa dulu minta supaya kamu pada saat membaca itu kamu ditempatkan di tempat di mana kejadiannya pada saat itu terjadi. Jadi saya nggak bisa membayangkan, saudaraku, bagaimana yang namanya Musa itu bisa nulis dalam kitab Kejadian pasal 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Loh, Musa kok bisa nulis itu, saudara? Kan dia belum lahir. Musa kok bisa nulis itu? Emang dia bisa lihat roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air? Bisa nulis begitu karena dia didikte oleh Tuhan. Ketika dia ada di bukit 2 kali 40 hari, di situ Tuhan langsung mendikte Musa. Dan karena Musa sudah diajar di istana Putri Fir'aun, bisa nulis, dia dengar dan dia tulis, saudara. Luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, makanya saudaraku disitulah karena Musa itu dididik sebagai pangeran, pasti ada wibawa. Dia mampu sebagai pasti diajar ilmu perang juga kan. Dia mampu untuk mengepalai orang-orang Israel yang sekitar 1 juta, 2 juta orang itu, saudara. Ya, dan ilmu-ilmu semuanya dia kuasai ketika dia rombongan atau eksodus ini masuk ke padang pasir, maka Musa punya modal, dimodalin oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Profesi yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada saudara, yang saat ini sedang kita geluti, sedang kita jalani. Itu semuanya ada di dalam kerangka rancangan Tuhan. Supaya lewat profesi kita, lewat talenta kita, Tuhan pakai saudara-saudara dan saya. Tuhan utus saudara-saudara dan saya lewat profesi kita masing-masing untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Amin, saudara. Ya, jadi menurut Injil Lukas tadi dikatakan, jangan takut, ya, jangan takut. Karena apa? Karena jangan takut karena sesungguhnya, kata malaikat, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita kabar baik, kesukaan besar, saudara. Ya, diselamatkannya manusia dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal, itu sebuah kesukaan besar. Menurut malaikat, sebuah berita baik, kabar baik, yang dimana saudara menerima dan saudara diminta oleh Tuhan untuk mengabarkannya kepada yang lain. Amin, saudara. Saya berdoa supaya Natal kali ini, saudara, tahun ini meskipun ada COVID, tetapi ada banyak kesaksian-kesaksian hebat. Tuhan dahsyat, saudara. Untuk memusnahkan manusia itu sangat mudah kan, Tuhan itu, saudara. Nggak perlu lewat perang dunia ketiga, keempat, nggak perlu. Tuhan cuma kirim virus yang kecil sekali, saudara, bisa membunuh begitu banyak orang. Maka dari itu Tuhan ingin supaya kita melihat, menyikapinya dengan takut kepada Tuhan, menuruti dan mentaati perintah-perintah Tuhan, dan takut kepada ancaman-ancamannya ya. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang sulit dan bahkan waktu yang sempit, Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan tolong, agar supaya firman Tuhan yang diberitakan ini tidak sia-sia, tetapi akan terlaksana seperti yang Tuhan inginkan dan berhasil pada apa yang Tuhan rancangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah meskipun suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, hamba mohon Roh Kudus terus berbicara kepada saudara-saudara hamba. Sehingga benar-benar kami mengerti bahwa Tuhan sesungguhnya mengutus kami lewat profesi kami untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih